Jadi ini gelap banget guys. Ini gelap banget. Ini dia kawan. Ini airnya kawan. Ini Om Tio. Air kencing ini ya? Om Tio sudah sedang buskrep memasak daging dari hewan yang bernama apa ya? Katak. Oh iya, katak yang loncat-loncat itu. Kita selanjutnya akan mencari lagi sumber makanan, protein atau apapun itu. Asap sekali. Karena kalau malam posisinya kayak gini ya. Keadaan malam tuh kayak gini. Lihat ini sendal aku. Mengerikan sekali. Kita akan mencari-cari. Itu apa, ada yang nyala-nyala guys? Guys, ada yang nyala-nyala nih, gimana nih? Samperin apa jangan? Udah takut ah. Bentar aku mau videoin dulu. Jadi apa menu masakan pada malam ini Om Tio? Kita bikin nasi liwet. Oh, Om Tio kok kelihatan lebih muda ya di sini? Dari dulu. Oh, Udah nyambung. apa aja? Ada minyak nabati, ada bumbu masak segala macam. Bawang. Mana nih hewannya? Kan, iya, Ada buang juga. Ini kawannya Om Tio. Lihat, Om Tio banget kan? Iya jing. Kalau ada bang satu. Pakai apa itu? Pakai garam biar agak gurih. Garam biar gurih-gurih gitu ya. Ya. Katanya kita mau makan ular. Oh, kebetulan kalau sekarang tuh populasi ular di sini tuh sedikit ya, karena di sini masih ada pemukiman warga. Jadi mungkin kalau misalnya ada warga yang menemukan itu langsung Dimakan. tangkap. Oh, ditangkap. Bukan dimakan. Enggak, soalnya terlalu beresiko buat pedagang sapi. Nanti Waduh. pedagang sapi Teo, pakai ini enggak? teorinya sangat wah. Kawatakan lah. Iya, pakai ini enggak? Enggak usah lah. Bisa. Rasanya gimana nanti kalau udah matang? Kan rasa Iron Man. Anjim banget. Anjing. Aja deh. Kita cari lagi sesuatu mungkin yang akan bisa dimakan. Di sini banyak sekali suara. Di sana ada apa tuh, mata-mata? Oh, ternyata itu anjing kayaknya. Anjing. Tadi maneh Kadil. Tadi ada anjing kesini. Om Iwan sedang tidur, gak sadar. Ini asri banget ya, bukan Astri. Kalau Astri mah istri. Hutannya asri, bukan Astri. Kita lihat ke bawah ini. Wah, kaki siapa itu? Oh, ternyata kaki saya. Lucu sekali. Ada suara apa lagi? Banyak sih suara-suara di sini. Kayak jangkrik, semacam kukik. Pokoknya di sini suasananya adem sekali. Cuman kalau di kamera gak kelihatan ya, gelap soalnya. Nah, bagus kameranya. Padahal ini baterainya, senternya bagus loh. Ini kalau saya lihat pakai mata ini jelas sekali. Hanya bisa menjangkau segini. Kita lanjutkan.
Ini apinya juga. Ini tadi bikin apinya dengan cara bushcraft ya, alias tidak memakai alat-alat dari warung. Kita cukup alam sudah menyediakan. Selain nasi apa lagi yang mau dimasak Om Tio? Kita nanti bikin capcay dengan bumbu Capcay. saus tiram. Udah Anjir. ada di sana bahan-bahannya. Anjir. Ada sauri ya. Alam. Sauri saus. Alam sekali. Ada topi Saus panas tiram. dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya rasa naon iya. Buat pertanyaan nih buat Om Tio selama bushcraft cahaya sahabat Besok anjing. ada deh. Belum ada cahaya sahabat nih. Nah, Ada cahaya sahabat. Nah, untuk Om Tio gimana sih kalau misalnya bukan misalnya Ya, tua Tio. Aduh. Om, Tapi Om Tio KW pan, iya, bukan tapi emang Tio juga sih namanya, tapi bukan Tio yang instan. bukan Tio survival ya ini mah. Ini Tio, gimana sih kalau menghadapi rasa takut selama suka takut dulu enggak nih kalau Kalau kegiatan rasa kayak gini? takut, itu hal wajar sih ya. Tiap Ya. orang pasti bapak pernah ngerasain Pahpir. Pernah merasain apa nih? rasa ketakutan. Cara menghadapi atau menghilangkan atau apapun itu gimana tuh caranya Om Tio? Kalau saya pribadi masih Apa? Masih takut? menjalankan kata-kata orang tua zaman dulu. Apa gitu? Katanya gini, kalau misalkan kita takut sesuatu, pegang kemaluan. Terus? Kemaluan sendiri tapi ya, Iya. jangan orang lain. Terus Tapi terus gimana kalau udah sebenarnya kalau udah dipegang terus gimana tuh? ya udah, jangan Oh, lama-lama. Bahaya kalau lama-lama. Waduh. Itu aja tipsnya. Ya, Tapi takutnya itu hilang. enggak. Malah lebih takut justru. Oh, lebih takut. Iya. Kan saya nanyanya supaya tidak takut. Om Tio ini gimana sih gak di Saya tidak takut, kita tuh berpikir positif aja. positif? Iya, jangan mikir Malahan masalah. kalau saya nih kalau berpikir dia positif malah jadi takut. Waduh. Ya Otak saya jadi Ah. kemana-mana nih. positif itu artinya gimana kalau di hutan itu kan apa Jangan yang bisa berpikir buruk. ya apa misalnya gitu, misalnya ketemu suara gitu. Ih, gimana tuh caranya? Mungkin itu Kalau Apa tuh? aing rek kompro aja sih. Wah, Om Tio belum berani sompral di hutan gitu. Belum. Iya. Karena saya tujuan Kalau kerja misalnya keluar. ada suara-suara yang istilahnya asing baru didengar itu supaya kita tidak takut harus ngapain? kita anggap aja itu alarm HP. Jing. Ah, aduh. Kenapa aja gak ada? Oh, HP-nya masih ini ya. Bukan, maksudnya gak bikin alarm kan? Kalau alarm sendiri kan tahu kita suaranya. Kalau tiba-tiba ada misalnya suara yang apa gitu-gitulah, yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu gimana maksudnya? Maksudnya ada yang nyet gitu. Mungkin itu jenis hewan. Hewan. Iya. Ada Oh, hewan. hewan banyak. Apalagi daerah situ populasi hewannya masih banyak. Iya. Terus apa lagi ya? Aku mau nanya teh. Ntar dulu aku mikir dulu. Teknik memasak, Bang? Oke, selanjutnya ini tips memasak ala Om Tio itu gimana supaya masakannya terasa enak dan gak hambar gitu. Biarpun di gunung kan kita harus makanan bergizi dan enak biar sehat. Apa tuh? Yang penting sih bawa ini ya, Apa? Apa itu gak kelihatan? Oh iya. garam ya. Terus garam merah. selain garam, Minyak, bumbu-bumbu dapur, oh terus yang biasanya yang beli di pasar kayak gitu. ini Om Tio. Ini Om Tio, aduh.
Ya itu di rumah pun enak. Kan katanya biar enak di gunung juga kan. Berarti intinya harus bawa-bawa bumbu-bumbu dapur gitu yang biasa ya, jadinya enak. Wah. Iya. Bermanfaat sekali Om Tio ini. Nah, supaya api tidak menyebar kemana-mana dan hanya seperlunya gitu, gimana tuh tipsnya? Kita kan cuman butuh buat masak misalnya gitu. Supaya api cepat stabil. gitu, stabil. Nah, iya stabil. Gimana Yang pertama caranya? kita tuh harus ada udara yang masuk dan keluar. Contohnya seperti ini. Ini udara masuk dari sini, Ya, terus dan keluarnya sebelah sini. oh, dari Dua. belakang situ ya. Ada dua. Kalau misalkan nggak ada udara yang keluar, itu nanti Bentar. nggak, api itu nggak akan maksimal. Oh, jadi ini lubang keluarnya ya. Kebetulan ada teman-teman kita tuh. Nah, begitu cara manggil orang-orang. Mungkin itu dari warga setempat ya. Ada warga Iya, warga setempat kayaknya. yang mau mengecek mungkin. Tapi kayaknya itu bawa cewek mau mesum kayaknya, guys. Wah, tuh udah buka-buka baju segala nih. Astagfirullahalazim. Di gunung tidak boleh mesum. Kalau di kosan mah gak apa-apa. Nah, ini nih. Ada pertanyaan lagi dari saya. Suka ada orang gini kan bilang. Katanya gak boleh mesum di gunung. Gimana tuh tanggapannya? Buat orang yang sudah menikah apa belum? Logisnya belum mesum. Pokoknya dia bawa cewek misalnya mesumnya di gunung. Apa tanggapannya? Wah, salah besar sih. Salah besar. Kalau di kosan? Nggak apa-apa. Oh, anjing. Oh, ngecamp itu dulu. Berarti begini dong. Tidak boleh mesum di gunung, kalau di kosan mah boleh. Boleh. Oh. Boleh. Kenapa tuh sebabnya? Ibaratkan kita tuh ke gunung menjadi tamu lah. Kalau misalkan di kosan kan kita tamu sendiri, tuan rumah sendiri. Oh, maksudnya. tuan rumah sendiri. Iya, Gak jadi apa-apa. nggak akan ganggu siapa-siapa. Kan di gunung juga itu paling di tenda. Di gunung itu bukan hanya kita sebenarnya, Terus apa lagi? Selain kita memangnya ada siapa? banyak hewan-hewan kan. Bener kan? Iya. Takut nafsu gitu hewannya ya. Iya, takut si hewannya juga pengen. Oh. Gitu. Kalau di kosan tertutup pakai tembok. Nah, Berarti gak boleh mesum nggak di gunung. nggak boleh. Kalau di kosan boleh. Sekali. Kan gitu tak? Halo, Makan. halo Om Tio. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Bukan satu sih, masih ada beberapa pertanyaan. Tips ke gunung biar selamat dan aman itu apa? Apa Yang aja? pertama Yang sih- harus misalnya dari peralatan mungkin ya, dan kesiapan. Apa aja itu? Kalau peralatan jelas sih harus lengkap ya. Apa aja tuh? Kayak seperti Perlengkapan buat pribadi seperti jaket, sepatu, sarung tangan, terus obat-obatan pribadi, terus gitu. obat. Oh, Dan logistik. suka ngobat emangnya? Oh, jelas. Kalau pusing aja ya. Ngelem. Itu mah ngelem. Lem Bukan. obat-obatan bukan? Ya bukan atuh. Kasih apa? Obat-obatan bahan kimia bukan? Lem obat-obat aja. Hah? Ini Om Tio, astagfirullah. Saya nanya. Bukan. Kata siapa bukan? Kata Einstein. Ya pokoknya bukan aja lah. Obat-obatan itu dari bahan kimia, lem juga dari bahan kimia. Berarti itu sama ngobat lah. jenisnya. Iyalah, terserah lah sebodoh masih ya. Terus kalau alat, Alat apa? Kontrasepsi. iya bukan alat-alat naik gunung, perlengkapan mungkin lebih tepatnya ya. Kelengkapan. Seperti tenda itu penting nggak sih gitu? Jelas. Apa tenda yang aman itu? Seperti apa? Jelas kalau untuk tenda tuh kita harus yang Yang apa?
waterproof ya. Waterproof artinya Atau tidak anti rembes air, ya. Ya, betul sekali. Terus Contohnya yang kita pakai ini. yang kita pakai ini, wow. Ya, itu Wah, bagus sekali tendanya. mereknya, Wah, ini apa? bisa dilihat ya. jangan ngomongin merek nanti aku Ya. sensor. Nah, itu isi kapasitasnya 4 orang, 4 3 orang. sampai 4 orang. Aman berarti ya. Iya. Yang penting nggak rembes air. Enggak, karena ini udah double layer. Double layer. Terus kita tambah juga pakai flysheet nih. Flysheet itu apa, seperti apa? Ini Oh, yang di atas ini. ya flysheet. Flysheet itu kalau terjun payung suka pakai flysheet. Payung. Itu mah parasit. Salah. Kamu parasit. Iya. Terus apalagi nih? Itu aja, tenda aja berarti yang Oh, yang enggak. terpenting. Untuk tidur juga harus punya sleeping bag minimal ya, supaya kita nggak kedinginan tidur. Memang beresiko banget ya kena hipo kalau di gunung. Kalau kita gak lengkap, Berpotensi sebetulnya. potensi. Iya. Apalagi kalau kita sendiri atau solo hiking gitu. Kalau Sangat misalnya berbahaya sekali. hipotermia, misalnya ada gejala hipotermia di tim naik gunung kita, itu tipsnya apa sih biar menyembuhkan gitu atau meringankan? Apa perlu disetubuhi mungkin? Wish. Astagfirullahaladzim. Wish. Ya apa kan saya mah nanya. Perlu gak sih? Kan disetubuhi enggak, itu jelas- jadi menghangatkan. Jelas tidak sangat tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan disetubuhi. Tidak dong. Kalau jangan. dijinahi. Minimal Di Kita- olesi. ganti dulu bajunya. Nah pertanyaannya gini, misalnya kita partner kita tuh cewek, masa kita harus gantiin baju gitu kan? Kan nggak enak. Dia tuh masih bisa gerak dan bisa ganti baju sendiri. Oh iya, hipo itu nggak tepar gitu kan? Nggak. Oh bisa ganti baju sendiri berarti Iya. ya. Terus apa lagi? Nah, setelah ganti baju, kita kasih minuman yang hangat-hangat supaya badannya tuh stabil. Stabilizer. Dan harus kalau perlengkapannya memadai gitu, kita bisa pakai blanket itu yang Blanket itu apa? kayak Blang, selimut gitu, Oh, tapi tipis. tipis. Ya, itu bisa membuat menetralisir suhu tubuh. Mantap. Itu aja berarti ya tips-tips Ya. untuk menghadapi orang kena gejala hipo. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih seperti nggak boleh disetubuhi ya. Enggak, ntar kalau udah enggak hipo boleh. Waduh, waduh. Kalau istrinya sendiri. Kalau istrinya sendiri ya Tapi jangan boleh. di sini juga, di rumah. Di rumah. Kalau di gunung mah dilarang jinah. Kalau di kosan boleh. Boleh. Astagfirullahaladzim. Ini nih Dajjal teh ini nih. Hellboy. Hellboy Bang Harun. Wah. Ada kunang-kunang ya di sini. Ya kelihatan di kamera. Biarinlah. Indah sekali ya kunang-kunangnya. Di sana juga ada kunang-kunang. Kita cari lagi kunang-kunangnya.